Selamat sore, selamat tinggal Tuhan dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Saudara sekalian, betul ya tadi, hanya Tuhan satu-satunya yang bisa kita andalkan. Amin. Tidak ada yang lain di dunia ini yang bisa kita andalkan yang seperti Allah kita yang luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Tuhan kita tadi sudah memuji Tuhan dari awal, bagaimana kita mengagungkan Tuhan, kita meninggikan Dia, dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, Pemazmur. Kalau kita baca sama-sama, kita buka dalam Mazmur 145. Mazmur 145 kita akan baca bersama-sama semua pasal ini, mulai dari ayat pertama. Yang kita akan perhatikan firman Tuhan ini. Dan saya percaya bukan secara kebetulan, sebetulnya bukan saya, tetapi dari SAB. Tapi ada miskomunikasi sehingga yang terjadi seperti ini. Tapi puji Tuhan. Mazmur 145, mulai ayat yang pertama. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan-kekuatan perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia, dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang dikasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Amin. Kita tadi sudah melakukan ini dari awal pujian. Ketika saya mendengar pujian ini, wah, yang memang harus mungkin saya yang membawakan firman Tuhan. Tidak ada yang secara kebetulan, karena inilah yang ada di hati saya. Bahwa Mazmur 145 ini merupakan kata-kata pujian ya, yang ditulis oleh Daud. Kemungkinan ini adalah madah itu adalah kata-kata pujian yang terakhir yang ditulis oleh Daud tentang Allah. Dan ini merupakan satu keputusan yang tegas dan tidak berubah dari Daud. Dikatakan untuk memuliakan Tuhan setiap hari, dikatakan seumur hidupnya, untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ya. Di sini kita melihat dia menyebut, ya Tuhan, ya Allahku, ya Rajaku.
Di sini adalah merupakan satu sikap penyembahan Daud secara pribadi kepada Tuhan. Dia menempatkan diri sebagai ciptaan di hadapan Sang Pencipta yang berkuasa, yang sangat besar, dan yang berdaulat atas hidupnya. Tuhan itu dikatakan Tuhan itu agung dalam ayat yang ketiga tadi ya. Tuhan itu besar dan patut dipuji setinggi-tingginya, dan kebesarannya itu tak terselami. Jadi ini adalah pengalaman dari Raja Daud, bagaimana jalan Tuhan itu benar-benar tidak terselami. Dia sebagai seorang yang biasa, rakyat biasa, tapi diangkat Tuhan menjadi raja. Dan ini tidak wajar. Seharusnya raja menurunkan raja, jadi harus dari keturunan Nimrod istilahnya, darah biru. Tetapi faktanya tidak seperti itu. Karena itu Daud menyadari betapa Allah itu berkuasa, mengangkat dia, menjadikan dia yang bukan apa-apa menjadi seseorang pribadi yang dipakai Tuhan. Raja Daud benar-benar mengalami. Oleh karena itu ayat ke-1 tadi dikatakan Daud memuji Tuhan karena kebesaran namanya, dan karena dia sadar akan kebesaran Tuhan. Maka Daud ini dengan semangat yang meluap-luap dan mengharapkan bukan saja dia yang memuji Tuhan, tapi generasi ke generasi itu harus memuji Tuhan dan meninggikan Tuhan. Kalau kita tadi baca ayat 4 sampai 7 mengatakan setiap generasi, dari generasi ke generasi, mereka harus layak memuji Tuhan. Memuji Tuhan di sini berarti memberitakan. Memuji Tuhan berarti menceritakan. Apa yang diceritakan? Tentang kebesaran Tuhan, akan keperkasaan Tuhan. Kita menyembah Dia dalam puji-pujian ketika kita beribadah, tapi kita juga menceritakan, menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Daud. Jadi Daud benar-benar memasyurkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi bukan saja memuji Tuhan pada saat dia beribadah, tapi dalam kehidupan sehari-hari dia juga meninggikan Tuhan dengan cara apa? Menceritakan perbuatan Allah yang dahsyat di dalam hidupnya. Dan karya-karya Tuhan itu begitu besar bagi Raja Daud, sehingga Raja Daud menjadikan ini peringatan supaya apa? Dia tetap ingat bahwa apa saja yang dia hasilkan, apa saja yang dia peroleh, kekuasaan yang dia miliki, bukan karena dia hebat, tapi karena kekuatan Tuhan. Oleh karena itu dijadikan peringatan buat dia untuk selalu memuji Tuhan, selalu menyembah Tuhan, selalu merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Karena segala sesuatu, karena pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Oleh karena itu puji-pujian dijadikan oleh Daud sebagai pengingat, untuk dia mengingat bahwa dia itu bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang ke-8, kenapa pemazmur atau Raja Daud memuji Tuhan? Dia memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan. Dikatakan Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kesetiaannya. Nah, Raja Daud tentu saja dia mendengar sejarah kehidupan bangsa Israel dari orang tuanya. Dari orang tuanya. Jadi dia mendengar betapa perbuatan Allah itu sangat dahsyat. Bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, dituntut oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan selama di padang gurun, dan ketika mereka dikejar oleh bangsa Mesir, maka dikatakan mereka bingung karena di depan jalan buntu, ada laut yang besar sekali, nggak mungkin mereka bisa seberangi. Tetapi ternyata Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Jadi banyak sekali ketika di padang gurun Tuhan melindungi mereka. Pada siang hari Tuhan memberikan tiang awan, pada waktu malam hari Tuhan memberikan tiang api supaya mereka tidak kedinginan. Ini adalah perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang diceritakan oleh orang tua Daud kepada Daud. Jadi benar-benar Daud mengalami betapa luar biasanya Tuhan itu. Dan dikatakan bahasa Israel itu dengan baik dia mengenal betapa Tuhan itu luar biasa. Ini adalah pengakuan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak mengenal batas, tanpa batas, tidak membedakan antara orang yang kedudukan tinggi atau tidak, warna kulit, bangsa apapun. Kebaikan Allah dicurahkan kepada semua orang dan semua generasi. Tadi dikatakan ayat ke-9. Kemudian Daud juga mengucap syukur karena apa? Kerajaannya, kerajaan Tuhan yang besar, yang kekal. Dia tahu bahwa Daud menyadari bahwa kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang kekal, tidak tergoyahkan oleh sebab itu dia menyadari
Meskipun kerajaan Israel itu sangat besar, bangsa Israel sangat besar, kerajaan yang di bawah pimpinannya itu sangat besar, sangat kuat, sangat luar biasa, Daud tidak mempertahankan itu. Ketika dia dikudeta oleh Adonia anaknya, ketika Absalom juga mau mengangkat dirinya sendiri menjadi raja sebagai ganti dari Daud, Daud tidak mempertahankan demikian rupa, karena Daud tahu bahwa kerajaannya dia di dunia ini tidak kekal. Kalau memang itu harus diambil oleh anak-anaknya, ya monggo, silakan aja. Tapi kalau memang itu bukan untuk anak-anaknya, Allah itu berdaulat. Allah bisa mengembalikan kerajaan itu. Kalau memang untuk dia, pasti juga diberikan kepada dia. Jadi Daud benar-benar menyadari betapa Tuhan itu luar biasa. Dia berdaulat. Jadi kerajaannya ada kerajaan yang kekal. Oleh karena itu hal-hal yang di dunia ini tidak dia genggam erat-erat ya. Kemudian Daud juga di dalam ayat ke-14 memuji Tuhan karena pemeliharaan Allah yang luar biasa. Dalam ayat 14 tadi katakan ya, Tuhan itu setia dan adil. Pemazmur mengungkapkan lebih nyata lagi bahwa Tuhan itu setia dalam perkataannya. Tuhan itu juga memang adalah Allah yang setia. Dia selalu berpegang pada janjinya. Kalau dia berjanji, pasti ditepati. Dia berjanji kepada Daud, kalau engkau dan keturunanmu tetap hidup di dalam Tuhan, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, maka aku akan memberkati engkau dan keturunanmu. Dan keturunanmu akan tetap menjadi raja Israel kalau tetap berpegang pada perintah Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan ketika Tuhan berjanji pada Daud ini, Daud percaya Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Oleh karena itu kita lihat bagaimana setelah Daud ada Absalom dan sebagainya, keturunannya tetap tidak terputus, tetap memerintah, dan akhirnya keturunan itu jatuh sampai kepada Yesus yang memiliki kerajaan yang kekal. Jadi Daud benar-benar menyadari bagaimana Allah itu sangat luar biasa, dan bukti kasih setianya itu terutama tampak dalam tindakannya yang menopang, ya, dikatakan menopang orang yang jatuh dan menegakkan mereka yang tertunduk, ayat yang ke-14 tadi. Jadi Daud menyadari ketika dia jatuh di dalam dosa perzinahan ya, dengan Bathsheba, Tuhan gak tinggalkan dia, Tuhan gak singkirkan dia. Seperti kadang kita manusia, kalau ada teman kita atau sahabat kita yang jatuh dalam dosa, kita langsung mari masuk dalam mulia, kita malah musuhin. Tidak, Tuhan tidak seperti itu. Jadi Allah ketika Daud jatuh dalam dosa, Daud merasa sangat hancur hatinya. Dia malu, tapi dia bersyukur dia jatuh tidak sampai tergeletak. Tangan Tuhan yang kuat menopang dia, mengangkat dia kembali, memulihkan dia kembali, dan menjadikan dia kembali pribadi yang baru. Dan ketika dia tertunduk, ketika pada akhirnya dia juga berbuat dosa lagi, dengan cara apa? Dia mau tahu berapa sih jumlah bangsa Israel yang aku pimpin ini, berapa jumlahnya. Dan ketika dia melakukan itu, dia langsung dalam hatinya merasa sangat menyesal, sangat menyesal. Dia tertunduk lagi, malu. Tapi dalam keadaan itu Tuhan membuat dia mengangkat kepala kembali. Dia melihat Tuhan tidak pernah tinggalkan dia, Tuhan tidak pernah singkirkan dia. Tuhan angkat kembali dia karena dia bertobat, dia mengakui dosanya, dan akhirnya kita melihat dia boleh berdiri tegak. Dan ketika dia berdiri tegak, dia tidak menjadi sombong, dia tidak menjadi pikir wah saya ini hebat, dapat perkenan Tuhan karena saya hebat. Tidak, dia menyadari bahwa semuanya karena Allah itu kasih, Allah itu panjang sabar dan penuh dengan kebaikan dan kemurahannya. Dikatakan juga orang yang berharap kepadanya tidak akan dikecewakan, karena ia memberi makan pada waktunya dan memenuhi segala keinginan yang hidup. Tadi dikatakan di ayat ke-14 ya, Tuhan memberikan makan pada waktunya. Artinya apa? Memenuhi semua kebutuhan hidup dari Raja Daud. Tuhan memenuhi hidupannya, dan dia menyadari bagaimana pemeliharaan Tuhan dari waktu ke waktu. Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, tetap Tuhan pelihara dia. Ada yang memberi makan kepada Daud dan semua pasukannya. Jadi benar-benar merasakan pemeliharaan Tuhan. Tuhan itu ada
adil dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Keadilan Tuhan tampak dari kasih setianya terhadap orang-orang yang menderita. Kita baca dalam Mazmur 116 ayat 5 dan 6. Mazmur 116 ayat 5 dan 6 dikatakan, Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Tuhan memperhatikan orang-orang yang sederhana. Dikatakan Tuhan memelihara. Jadi Tuhan menjamin orang-orang yang sederhana. Mungkin orang-orang yang merasa, aku ini kayak ini, aku kecil, aku bukan siapa-siapa, aku bukan apa-apa. Tapi justru Tuhan memelihara orang-orang yang memiliki hati seperti ini. Orang-orang yang menderita, yang dia tidak bisa memperoleh haknya. Seringkali dia harus kehilangan haknya karena dia adalah orang yang biasa, orang yang sederhana, orang yang menderita tapi orang kecil. Tapi Tuhan dengan jelas Tuhan memelihara. Dan dia juga dekat kepada setiap orang yang berteriak minta tolong kepadanya. Ayat 20 tadi ya. Tuhan siapapun yang berteriak. Kadang-kadang Daud merasa sangat tertekan. Dia tidak tahu lagi harus pergi kemana, mencari pertolongan. Ketika dia harus menghadapi kenyataan, dia tidak bersalah tapi dia harus dikejar-kejar seperti orang yang bersalah. Dan dia tidak tahu harus minta tolong kemana. Dia berteriak kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ketika dia diancam oleh orang-orang yang anaknya, istrinya, suaminya ditawan, dia berseru, dia hampir dilempari dengan batu, diancam. Dia berseru kepada siapa? Dia berseru kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Jadi dia berteriak minta tolong. Dan kasih setia Tuhan selalu menyelamatkan hidup Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, nyanyian pujian pengagungan pribadi Mazmur kepada Tuhan ini diakhiri dalam ayat yang 21 tadi, mengajak semua makhluk ciptaan untuk memuji dan mengagungkan Tuhan. Katakan seterusnya dan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 145 ini kita sebut sebagai pengakuan iman kita. Orang yang percaya, orang yang takut kepada Tuhan, orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan. Bagaimana bagian kita saat ini ya, Tuhan sudah melakukan banyak hal dalam hidup kita. Tuhan sudah memelihara kita. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, saya percaya dan saya yakin Bapak Ibu boleh menyadari bahwa semuanya karena kemurahan Tuhan. Betul? Bukan karena kegagahan kita, bukan karena kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan katakan, ketika engkau dapat bekerja, memperoleh kekayaan, ingatlah, itu semua dari Tuhan. Tuhan lah yang memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita dapat bekerja dan kita dapat bekerja dengan baik. Tuhan memberikan hikmat kepada kita sehingga kita dapat mengolah semuanya. Itu semua dari Tuhan. Kita dapat memperoleh berkat yang luar biasa secara materi, itu juga dari Tuhan. Jadi semua dalam kehidupan kita ini dari Tuhan. Oleh karena itu, kalau Tuhan sudah memberikan kita banyak, bagian kita adalah menghormati Allah dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Amin. Mau terus mempercayakan diri kepada Tuhan? Memang ya, mempercayakan kepada Tuhan itu memerlukan komitmen atau ketetapan hati, keputusan. Ya, aku mau mempercayakan diri kepada Tuhan. Perlu iman. Kenapa? Kita nggak melihat, kita mempercayakan sesuatu yang tidak kita lihat secara kasat mata. Ya, ini benar nggak ya? Benar nggak ya? Iya kalau iya, kalau nggak, ya kan? Tapi percayalah, kita mempercayakan diri kepada Tuhan yang besar, pencipta langit dan bumi, yang sudah memelihara kita sampai saat ini. Kalau mungkin kita renungkan saat ini, seperti kemarin Pak Aan saksikan, kalau saya melihat kebaikan Tuhan dalam hidup, saya jadi sedih, jadi mau nangis. Karena benar memang dalam perjalanan waktu ketika kita pertama kali percaya kepada Tuhan, mungkin ketika setelah kita percaya kepada Tuhan, kita menjadi seorang yang baru dalam Tuhan ya, imannya masih baru. Ketika kita berdoa untuk apapun juga, doa kita didengar dan langsung dijawab. Ngalamin ya? Kemudian kita berjalan sebagai seorang anak, terus
berubah, tidak semua diberikan. Seperti kita mungkin punya anak, misalnya kita masih SD kelas 5 misalnya gitu. Terus dia minta mobil, Pak, tukang mobil atau tukang motor, kita kasih enggak? Kita lihat sebagai orang tua yang bijaksana, kita nggak akan kasih. Belum waktunya. Tuhan mungkin seperti itu. Ketika kita sudah mulai anak-anak, udah mulai dipilih-pilih sama Tuhan, mana yang sedang. Kemudian mulai remaja dalam rohani kita, menikah lagi, ada proses. Dewasa, apalagi banyak hal yang tidak selalu dituruti oleh Tuhan. Tapi Tuhan katakan, tunggu, aku proses dulu. Kita diproses, dibentuk. Tidak semua apa yang kita minta, doakan, dijawab oleh Tuhan. Tapi Tuhan tunggu. Tuhan lihat bagaimana iman kita. Tuhan lihat bagaimana pertumbuhan Tuhan kita. Dan sampai saat ini, kalau kita terus tetap ada di dalam Tuhan, kita tetap mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan saya percaya pada sore hari ini, malam hari ini, Bapak Ibu semua boleh datang kepada Tuhan. Saya percaya itu karena iman. Amin. Iman, mau mempercayakan diri kepada Tuhan, mau mengucap syukur kepada Tuhan, mau memuji Tuhan karena Dia sudah baik sekali buat kita. Bahkan kita mengalami selama pandemi ya, Tuhan luar biasa memelihara kita. Tidak ada satupun dari kita yang meninggal karena COVID. Ya, itu benar-benar nyata firman Tuhan dalam Mazmur ini, benar-benar nyata, betul kan? Memelihara. Dan Tuhan nggak pilih-pilih. Oh, yang kaya, yang hebat, yang punya kedudukan tinggi aku tolong. Kalau mereka berseru aku tolong. Tapi yang sederhana yang biasa bisa enggak? Tidak. Semua kita sama. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita menuruti firman Tuhan, Tuhan juga akan peduli dengan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Bahkan sebagai manusia kita lemah, kita tidak berdaya, sekali kita jatuh bangun di dalam kesalahan, betul? Kita nggak sempurna. Tapi pada saat itu pun Tuhan tidak meremehkan kita. Tuhan angkat kita kembali, ayo, nah, bangkit, semangat lagi, semangat lagi. Kalau manusia beda, seringkali mengabaikan kita. Kita tidak ditengok. Tapi mari kita melihat Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, walaupun kita terpuruk sekalipun. Ayub pasal yang ke-13 ayat 15, saya akan bacakan dengan terjemahan firman Allah yang hidup. Ini bagus sekali kata-katanya. Ayub 13 ayat 15 dari firman Allah yang hidup dikatakan seperti ini. Sekalipun Allah akan mencabut nyawaku, aku akan tetap mempercayakan diriku kepadanya. Aku hendak menghadap Allah untuk mengadukan perkaraku kepadanya. Ini adalah kesaksian dari Ayub. Bagaimana Ayub katakan, sekalipun ya Allah mau mencabut nyawaku, aku harus mati, aku tetap mempercayakan diriku kepadanya. Ini adalah satu pengakuan yang sangat luar biasa. Ini harus menjadi teladan bagi kita. Ya, kalau kemarin saya ke rumah duka habis selesai Kristen, karena saya tadi tidak bisa ke sana, saya ada sesuatu yang saya urus, jadi saya ke sana di malam. Dan ketika saya mendengar kesaksian bagi saya pribadi, dan saya harapkan juga kita semua mau mempercayakan diri kepada Allah. Jika sebaliknya kita tidak mau mempercayakan diri kepada Allah, terakhir Bilangan 14 ayat 22 dan 23, saya bacakan dalam firman Allah yang hidup kembali. Dan terjemahannya seperti ini. Bilangan 14 ayat 22 dan 23 dikatakan, dan orang-orang ini yang telah melihat kemuliaanku dan mukjizat-mukjizat yang kulakukan di Mesir, maksudnya orang-orang ini adalah bangsa Israel ya. Mereka yang melihat kemuliaan Tuhan, mukjizat yang kulakukan di Mesir dan di padang gurun, namun sudah 10 kali menolak aku. Mereka tidak mau mempercayakan diri kepadaku ataupun mentaati aku. Tidak seorang pun dari mereka itu akan melihat negeri yang telah kujanjikan kepada nenek moyang mereka. Jadi di antara bangsa Israel ada orang-orang yang meskipun sudah melihat mukjizat, keperkasaan Tuhan, perbuatan Tuhan selama keluar dari Mesir, bahkan ngalamin sendiri pemeliharaan Tuhan, tapi tetap saja tidak mau mempercayakan diri kepada Tuhan. Bahkan Tuhan tulis sekali dikatakan 10 kali orang-orang ini tidak akan menikmati tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan. Jadi kenapa mereka tidak menerima janji itu? Bukan karena Tuhan tidak adil, tetapi karena mereka tidak mau mempercayakan diri kepada Tuhan. Dia menolak untuk percaya penuh kepada Tuhan, sehingga
dia tidak masuk. Mereka semua orang-orang itu tidak masuk dalam tanah perjanjian. Jangan sampai ini terjadi atas kita sebagai umat Tuhan. Kita akan kehilangan surga jika kita tidak mau. Kita yang sudah mengalami pemeliharaan Tuhan selama, seperti yang tadi saya katakan, dari awal kita percaya Yesus sampai saat ini. Coba kita renungkan, kita kembali melihat ke belakang. Wow, Tuhan luar biasa. Ya. Kalau kita tidak mau percayakan diri, kita akan kehilangan surga. Kita akan kehilangan kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memuji Tuhan. Kita menceritakan kebaikan Tuhan. Kita memberitakan tentang kebesaran Tuhan, kedahsyatannya yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita ada dalam rumah Tuhan seperti tadi, kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan dengan segenap hati kita. Setiap perkataan kita aminkan itu adalah tentang Tuhan. Pengakuan betapa Tuhan luar biasa. Ketika kita keluar dari gereja ini, kita juga memuji Tuhan dengan cara apa? Menceritakan kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Bukan tentang masalah berkat secara jasmani saja, tapi hal-hal yang lain. Ketika Tuhan memberikan kepada kita iman di dalam diri kita, ketika kita mempunyai masalah dalam hidup kita, tapi kita masih bisa tenang, menikmati damai sejahtera, menikmati sukacita, ini diceritakanlah, ceritakanlah kepada orang lain. Ini sebagai bukti kita memuji Tuhan, kita meninggikan Tuhan. Jadi memuji Tuhan tidak hanya sebatas kita di gereja menyanyikan lagu-lagu, itu juga bagian dari pujian. Tapi ketika kita keluar dari rumah Tuhan, itu pujian kita adalah kita menceritakan kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi mari kita jadikan puji-pujian sebagai gaya hidup kita dalam hidup kita sehari-hari. Di gereja kita memuji Tuhan dengan pujian, lagu, nyanyian, meninggikan Tuhan. Ketika kita keluar dari gereja, perbuatan kita, hal-hal yang benar, itu sebagai puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita sampaikan, dunia yang saat ini tidak tahu tangan kiri, tangan kanan, mana yang benar, mana yang enggak. Sekarang semakin hari semakin jahat ya. Saya melihat kejahatan yang luar biasa. Mari kita memuji Tuhan dengan cara memberitakan kebenaran. Apa yang harusnya benar, dan kita lakukan hal yang benar. Puji Tuhan, biar kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari terus memuji Tuhan, meninggikan Tuhan melalui hidup kita, perkataan kita, tindakan kita sehari-hari, sehingga benar-benar semua orang, bukan saja kita pribadi, saya pribadi, tapi kita sudah akan membuat orang-orang lain juga ikut meninggikan Tuhan, ikut memuliakan Tuhan, ikut melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan ya. Mari kita semangat terus memuji Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita.